Selamat siang teman-teman. Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani rohani. Saya di sini Armaya Simanulang ingin mempresentasikan ekologi tumbuhan, yaitu tentang konsep ekosistem. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu arti ekosistem. Istilah ekosistem pertama kali diusulkan oleh seorang ahli ekologi berkebangsaan Inggris yang bernama A.G. Tansley pada tahun 1935, meskipun tentu saja konsep itu sama sekali bukan merupakan konsep yang baru. Ekosistem yaitu suatu sistem ekologi yang berbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yang dikemukakan oleh Swemarwoto pada tahun 1983. Arti ekosistem itu sendiri berdasarkan segi trofik atau nutrisi dan segi struktur dasar ekosistem ada dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen makhluk hidup, misalnya binatang, tumbuhan, mikroba. Yang kedua, komponen abiotik merupakan komponen benda mati, misalnya air, udara, tanah, dan energi. Berdasarkan segi trofik atau nutrisi, maka komponen biotiknya adalah komponen autotrofik dan komponen heterotrofik. Komponen autotrofik, autos artinya sendiri dan trofikos artinya menyediakan makanan. Komponen heterotrofik, hetero artinya berada atau lain, dan trofikos artinya menyediakan makanan. Menurut Odum, pada tahun 1993 dan Resosedarmo dan kawan-kawan pada tahun 1986 mengemukakan bahwa semua ekosistem apabila ditinjau dari segi struktur dasarnya terdiri atas 4 komponen, yaitu komponen biotik, komponen produsen, komponen konsumen, komponen pengurai. Komponen biotik, abiotik maksudnya non-hayati, yaitu komponen fisik dan kimia yang terdiri atas tanah, air, udara, dan sinar matahari. Komponen produsen yaitu organisme autotrofik yang pada umumnya berupa tumbuhan hijau. Komponen konsumen yaitu organisme heterotrofik, misalnya binatang dan manusia yang makanannya organisme lain. Yang keempat, komponen pengurai, yaitu mikroorganisme yang hidupnya bergantung kepada bahan organik dan organisme mati, misalnya binatang, manusia, dan tumbuhan yang telah mati. Berikut ada keseimbangan dalam ekosistem. Ekosistem itu telah mantap atau telah mencapai klimaks, sehingga ekosistem mempunyai daya tahan yang besar untuk menghadapi berbagai gangguan yang menimpanya. Daya tahan ekosistem dalam menghadapi gangguan sangat tergantung kepada usia dari ekosistem tersebut. Menurut Irwan, pada tahun 1992, mengemukakan bahwa setiap ekosistem akan memberikan tanggapan atau respon terhadap suatu gangguan. Tanggapan ekosistem terhadap gangguan dilakukan sesuai dengan daya lettingnya. Menurut Irwan 1992, daya letting merupakan sifat suatu ekosistem yang memberikan kemungkinan ekosistem tersebut pulih kembali ke keseimbangan semula setelah mengalami gangguan. Berikut ada habitat dan relung. Habitat yaitu semua makhluk hidup yang mempunyai tempat tinggal atau tempat hidup yang disebut dengan habitat. Sedangkan relung menunjukkan peranan fungsional dan posisi suatu organisme dalam ekosistem yang dikemukakan oleh Hedy dan kawan-kawan pada tahun 1986. Atau suatu organisme ditentukan oleh tempat hidupnya yang disebut dengan habitat dan oleh berbagai fungsi yang dikerjakan sehingga dikatakan sebagai profesi organisme dalam habitatnya. Berikut ada energi dalam ekosistem. Energi sendiri didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja yang dikemukakan oleh Odum pada tahun 1993. Misalnya, manusia memerlukan energi untuk berjalan,
untuk berpikir, dan untuk beraktivitas lainnya. Energi ekosistem memiliki hukum termodinamika, yaitu ada hukum termodinamika 1 yang berbunyi, energi dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain, tetapi tidak pernah dapat diciptakan atau dimusnahkan. Hukum termodinamika yang kedua berbunyi, setiap terjadi perubahan bentuk energi, pasti terjadi degradasi energi dari bentuk energi yang terpusat menjadi bentuk energi yang terpencar, dan di dalam proses transformasi energi selalu melepaskan panas dalam bentuk energi yang tidak dapat digunakan. Lalu ada rantai makanan. Rantai makanan yaitu transfer atau pemindahan energi dari sumbernya melalui serangkaian organisme yang dinamakan dengan makanan. Menurut Odum pada tahun 1993, rantai makanan juga ada 3, yaitu rantai pemangsa, yang disebut pemindahan energi dan materi dari produsen tumbuhan ke binatang kecil, kemudian binatang besar, dan berakhir pada binatang yang paling besar. Yang kedua, rantai parasit, yaitu pemindahan energi dan materi dari organisme besar ke organisme kecil. Yang ketiga, rantai saprofit, yaitu pemindahan energi dan materi dari organisme mati yang disebut dengan bahan organik ke mikroorganisme atau jasad organik. Lalu ada jaring makanan. Jaring makanan yaitu gabungan dari berbagai rantai makanan. Menurut Odum pada tahun 1993, semua rantai makanan dalam suatu ekosistem tidak terdiri atau tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan antara rantai makanan. Jaring makanan dalam suatu ekosistem dapat menggambarkan kestabilan ekosistem tersebut. Lalu ada tingkat trofik. Tingkat trofik ada 5. Pertama, tingkat trofik yang pertama yaitu semua organisme yang berstatus sebagai produsen. Yang kedua, tingkat trofik 2 yaitu semua organisme yang berstatus sebagai herbivora, konsumen primer. Tingkat trofik 3 yaitu semua organisme yang berstatus sebagai karnivora kecil disebut dengan konsumen sekunder. Tingkat trofik yang keempat yaitu semua organisme yang berstatus sebagai karnivora besar, karnivora tingkat tinggi. Yang kelima, tingkat trofik 5 yaitu semua organisme yang statusnya sebagai perombak atau dekomposer dan transposer atau semua mikroorganisme. Lalu yang kelima ada struktur trofik dan piramida ekologi. Struktur trofik dapat diukur dan dideskripsikan dengan istilah biomassa atau standing crop per satuan luas atau dengan pernyataan jumlah energi yang terkait persatuan luas pada waktu setiap tingkat trofik secara berurutan. Lalu ada piramida ekologi dapat digolongkan ke dalam 3 tipe piramida, yaitu piramida jumlah, piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan jumlah individu organisme pada tiap tahap tingkatan trofiknya. Piramida biomassa, yaitu piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan atau peningkatan biomassa organisme pada tiap tahap tingkat trofiknya. Yang ketiga, piramida energi, yaitu piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan tingkat trofik pada setiap urutan tingkat trofik terjadi kehilangan energi. Nah, sekian dari presentasi saya. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga teman-teman bisa mencerna apa yang saya presentasikan. Sekian, terima kasih. Selamat siang.